Cek sound, sahabat sekalian, mudah-mudahan suara saya terdengar. Bergabung, coba tuliskan dari kota mana ya, dari kota mana saja teman-teman yang sudah bersama dengan kami, supaya kita bisa menyapa, saling silaturahim. Coba ditulis di kolom komentar dari kota mana saja yang teman-teman sudah bergabung. Insya Allah sebentar lagi akan kita mulai ya obrolan kita pada kesempatan pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum, Pak Cah. Salam. Ya, Terdengar, Sar? oke, Oke, ya. dengarkan. Kita mulai, Pak Cah? Ya, boleh. Oke, baik. Masya Allah, Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah hari ini, di pagi hari ini, kita akan uh, menyimak stadium general bagaimana kita bisa mempersiapkan diri, berikhtiarkan diri selama 70 hari agar bisa kita ke Baitullah. Dan bagaimana itu dan caranya serta motivasinya dari Ustaz Jayadi, insya Allah beliau akan menyampaikan tips dan trik agar kita bisa ke Baitullah gitu ya. Dan bagi Bapak Ibu, monggo yang sudah tergabung, untuk peserta yang sudah tergabung di live Zoom pada pagi hari ini bisa ketik ya, nama serta alamat atau tempat tinggal di kolom komentar. Monggo bagi Bapak Ibu bisa menuliskan dari mana asalnya. Masya Allah ini dari Halmahera, dari Yogyakarta sudah ada, dari Bandung, dari Jakarta, Masya Allah. Oke, baik. Monggo bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung bisa menuliskan alamat lokasi tempat tinggal ya di kolom komentar. Baik, kita mulai materi pada pagi hari ini, acara Stadium General 70 hari bisa ke Baitullah dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya insya Allah akan disampaikan langsung materi pada pagi hari ini oleh Ustaz Jayadi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Aji. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada kesempatan pagi yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini, kita bisa silaturahim melalui live IG. Dan sahabat sekalian, ada pertanyaan yang seharusnya menggelayut pada kita semuanya. Apakah kita rindu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah sebagai umatnya muncul rasa kerinduan itu pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini menyangkut sesuatu yang sifatnya sangat basic ya bagi kita semuanya. Sahabatku sekalian yang punya orang tua dan sebagian di antara kita orang tuanya sudah menghadap Allah SWT, sudah tidak ada ayah, tidak ada ibu, muncul rasa rindu kita kepada ayah, kepada ibu. Dan rasa rindu itu kita wujudkan sekarang ini karena ayah dan ibu sudah tidak ada, dalam bentuk kita ziarah ke makamnya. Kita datang ke makamnya, kita bersihkan makamnya, kita berdoa, kita selalu mengingat kebaikan ayah ibu kita. Sahabat sekalian yang masih ada ayah ibu, masih hidup bersama dengan kita, kalau sudah terpisah karena kerja, karena tempat tinggalnya beda dari orang tua, kalau kita rindu, dengan mudah kita bisa pulang. Kalau rumah orang tua kita tidak terlalu jauh, mungkin kita bisa sering-sering menengoknya, apalagi kalau orang tua itu sudah tua. Bagi yang jauh karena terpisah pulau, yang untuk menengok orang tua harus memerlukan biaya, kita nabung ya untuk berangkat menengok orang tua kita, ziarah ke rumah orang tua kita, silaturahim, menengok orang tua kita, itu pada Syawal misalnya, atau kita Idul Fitri, pengen bersama-sama dengan orang tua, sampai kita rela menabung ya untuk kita bisa mengunjungi orang tua kita. Kenapa kita rela menabung? Karena kita
mencintai orang tua kita, karena kita merindukan orang tua kita. Demikian pula kita memiliki ikatan-ikatan yang sangat kuat dengan orang tua dan keluarga kita. Untuk itu kita rela cuti, kita rela nabung, kita rela menempuh perjalanan yang panjang untuk bertemu dengan kedua orang tua kita. Nah, bagaimana pula ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang kita belum pernah bertemu dengan beliau tetapi selalu berharap syafaat dari beliau. Kita berharap bahwa kelak di hari akhir kita akan diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya. Apakah rindu itu muncul pada diri kita? Dan apakah kerinduan itu membuat kita bisa mengorbankan diri untuk misalnya mengambil cuti dari berbagai kesibukan-kesibukan kita? Pekerjaan yang seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Setiap hari kita didera dengan kesibukan demi kesibukan. Seakan-akan hidup kita ini dari waktu ke waktu semuanya sudah habis waktunya sampai kita tidak lagi sempat untuk memiliki waktu jeda dan istirahat. Nah sahabat, apakah kita rindu kepada Nabi SAW yang oleh karena itu kita rela untuk menjeda kegiatan kita itu. Kemudian kita mengambil waktu untuk akan berziarah ke makamnya Nabi SAW. Kita pengen beribadah ke tanah suci. Beribadah di tempat-tempat di mana Nabi SAW dulu pernah beribadah. Kita mengunjungi masjidnya di Masjid Nabawi di Madinah. Kita mengunjungi raudhahnya. Kita menengok makamnya. Kita mengucapkan sholawat di tempat-tempat yang menjadi tempat persinggahan Nabi SAW ketika beliau di Madinah. Kemudian kita ke Mekah, mengunjungi Masjidil Haram, kita tawaf, sebagaimana Nabi SAW dulu mencontohkan kepada kita tawaf. Kita sa'i, sebagaimana Nabi SAW dulu mencontohkan kepada kita untuk sa'i. Kita tahalul, kita menjalankan rangkaian prosesi umrah sebagai bentuk kecintaan kita, kerinduan kita kepada Nabi SAW. Sebagai bentuk ittiba kita kepada sunnah Nabi SAW. Jadi, sahabat sekalian, apakah kita punya rasa rindu itu? Rindu untuk mengunjungi makamnya Nabi, karena Nabi sudah tidak ada bersama kita. Rindu untuk berdoa di tempat-tempat Nabi dulu berdoa. Rindu untuk beribadah di tempat dulu Nabi melakukan ibadah. Kita menengok kampung halamannya Nabi, kotanya Nabi SAW di Madinah. Kita menengok kota di mana Nabi SAW dulu mendapatkan wahyu pertama kali di Makkah. Kita mendatangi tempat-tempat bersejarah seperti Gua Hira di mana Nabi SAW mendapatkan wahyu pertama kali. Kita melihat keagungan Ka'bah di mana itu adalah tempat rumah yang pertama kali dibangun untuk umat manusia dalam rangka mengagungkan Allah. Satu bangunan di mana Allah sangat memuliakannya, Allah sangat menjaganya, dan para nabi-nabi Allah telah mengunjunginya. Apakah kita tidak ingin hadir di tempat seperti itu? Nah, sahabat-sahabat sekalian, jika jawabannya adalah ingin, jika jawabannya adalah rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika jawabannya adalah kita sangat berharap bisa menengok tempat-tempat yang dulu pernah menjadi bagian dari sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kita jawabannya adalah ingin ittiba kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjalankan ajaran yang diberikan kepada kita, maka sudah sepatutnya itu tidak berhenti pada keinginan, tidak berhenti pada kemauan, tidak berhenti pada cita-cita, tidak berhenti pada niat dan tekad, tetapi harus kita wujudkan keinginan itu, kerinduan itu dalam langkah-langkah yang nyata. Nah, sahabat sekalian, kalau kita tidak punya perencanaan, maka semakin sulit bagi kita untuk mewujudkan jalan. Kita bisa mewujudkan jalan mencapai cita-cita itu adalah didukung dengan adanya rencana. Semakin kita punya rencana yang detail, maka semakin terbuka jalan bagi kita untuk mencapai
keinginan dan cita-cita itu. Oleh karena itulah, saya mengajak sahabat sekalian untuk mendetailkan rencana-rencana itu. Untuk mendetailkan bagaimana proses jika kita ditanya, apakah kamu ingin mengunjungi tanah suci? Lalu kita mengatakan iya, pengen. Apakah kamu rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan kita mengatakan iya, pengen. Apakah kamu pengen untuk beribadah di tempat-tempat yang dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pernah beribadah? Lalu kemudian kita mengatakan pengen. Tentu saja tidak cukup sampai dengan keinginan. Tidak cukup dengan kita menjawab pengen. Tetapi kita wujudkan dalam langkah-langkah yang nyata. Apa langkah kita? Apa rencana kita? Apa strategi yang bisa kita lakukan? Nah, oleh karena itu sahabat sekalian, kami mengajak Anda semuanya untuk menyusun langkah itu dalam waktu yang terbatas. Semakin kita batasi waktunya, semakin semangat kita untuk mewujudkannya. Kalau kita mengatakan, iya saya pengen ke Baitullah tapi nggak tahu kapan, itu berarti tidak punya rencana. Kalau kita mengatakan, ya saya pengen ke sana tapi mungkin 10 tahun lagi, berarti kurang tekad dan niat kita. Karena kita belum tentu masih hidup pada 10 tahun lagi itu. Tetapi kalau kita wujudkan dalam bentuk satuan-satuan hari yang pasti, itu akan membuat kita bisa menjadi lebih tertata lagi, langkah demi langkah, hari demi hari, apa yang harus kita lakukan dalam bagian-bagian kegiatan kita setiap harinya, itu ketika kita menghitung hari. Dan sebaiknya yang kita hitung itu adalah hari, bukan bulan, bukan tahun. Berapa hari? Nah tentu masing-masing kita bisa menghitung dan bisa menentukan sendiri. Tapi intinya adalah terencanakan dengan baik. Rencanakan berapa hari yang Anda butuhkan untuk menuju ke Baitullah itu. Kami mengajak sahabat sekalian untuk merancang program menuju Baitullah itu dalam 70 hari saja. Kenapa 70 hari? Karena kalau kita merancang hanya 10 hari, mungkin terlalu mepet bagi kita semuanya. Tapi kalau kita merancang sampai ratusan hari, mungkin itu jadi terlalu santai bagi kita. Maka kita padatkan menjadi 70 hari. Tidak terlalu cepat, sebagaimana juga tidak terlalu lambat. 70 hari, ini adalah waktu yang cukup bagi kita untuk mengkondisikan diri. Ayah, bunda, bapak, ibu yang sudah berumur bisa menyampaikan kepada putra-putrinya, aku pengen berangkat ke Tanah Suci dan aku ingin ikut program 70 hari ke Tanah Suci. Insya Allah anak-anaknya semuanya akan mendoakan dan akan ikut memikirkan bagaimana caranya agar orang tua yang belum pernah ke Tanah Suci ini bisa mewujudkan niat dan keinginannya ke Tanah Suci dalam 70 hari. Kakek kita, nenek kita yang sekarang masih Allah beri usia, ya meskipun mungkin sudah di kursi roda, tetapi masih punya semangat untuk ke Tanah Suci karena belum pernah ke Tanah Suci, mari putra-putri dan cucu-cucunya ikut memikirkan, ikut mendoakan bagaimana kakek nenek yang masih bersama dengan kita bisa berangkat ke Tanah Suci. Ini adalah program semuanya. Kalau dulu seorang sahabat Nabi menggendong ibunya ya dari Yaman menuju ke Makkah dalam rangka untuk menunaikan haji karena tidak punya kendaraan, maka di zaman kita sekarang kendaraan itu ada, kendaraan itu tersedia asalkan kita bisa memenuhi persyaratannya. Kita bayarkan jumlah uang tertentu sesuai ketentuan, maka kita akan bisa sampai ke Tanah Suci dan terbimbing untuk menjalankan ibadah di Tanah Suci itu. Artinya, tentu saja kita tidak perlu menggendong kakek atau nenek kita, bapak atau ibu kita secara fisik ke Tanah Suci dari Indonesia, karena itu memerlukan perjuangan yang luar biasa. Tetapi kita bisa menggendongnya dalam bentuk yang lain. Kalaupun harus kita dorong di kursi roda, kita bisa mendorongnya dari rumah kita menuju ke bandara. Ya, kita bawa dengan mobil menuju bandara. Di bandara nanti kita dorong dengan kursi roda menuju pesawat. Turun dari pesawat kita dorong lagi dengan kursi roda menuju ke penginapan, ke hotel. Dan nanti ketika prosesi umroh sudah
terlaksana, maka kita dorong agar semua orang tua atau kakek nenek kita atau keluarga kita yang membutuhkan pertolongan itu bisa menjalankan semua rangkaian, semua prosesi umroh dari awal sampai akhirnya. Itu adalah sesuatu yang kalau kita lihat bagaimana para sahabat terdahulu, bagaimana orang-orang soleh zaman dulu, mereka begitu mengutamakan untuk mengunjungi tanah suci. Jadi, sahabatku sekalian, kalau kita masih memiliki orang tua yang belum pernah ke tanah suci, ayo kita pikirkan. Punya kakek, nenek yang belum pernah ke tanah suci, ayo kita pikirkan. Mumpung mereka itu masih diberikan nafas. Mumpung mereka itu masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah SWT. Dan kita sebagai anak, sebagai cucu, berusaha untuk mengajak beliau-beliau itu menuju ke tanah suci. Mungkin kita iuran anak-anaknya, kita iuran cucu-cucunya, kita bersama-sama mewujudkan supaya bisa memberangkatkan kakek, nenek, atau ayah ibu kita masing-masing, atau ayah ibu mertua kita, supaya kita bisa berkhidmat untuk mereka, supaya kita bisa membuat mereka bisa menikmati ibadah di tanah suci di masa-masa akhir usia mereka, di masa-masa tua mereka. Atau ayah ibu sekalian semuanya sudah pernah ke tanah suci, kakek neneknya sudah, bapak ibunya sudah, dirinya sudah. Sekarang pikirkan putra-putrinya. Coba, di antara hadiah terindah untuk anak-anak kita adalah membawa mereka ke tanah suci. Bukan membelikan motor yang mahal, bukan memberikan mobil yang mewah, bukan memberikan perlengkapan-perlengkapan teknologi yang serba canggih dan mahal, tetapi yang paling utama adalah membawa mereka ke tanah suci. Dan itu kita bisa mewujudkannya apabila kita punya perencanaan. Kita punya anak berapa, ya, dan kemudian kita mengupayakan untuk kita bisa membuat mereka bisa pergi ke tanah suci. Kalau tidak bisa bersama-sama, mungkin bisa satu-satu. Tahun ini satu, tahun depan satu, tahun depannya satu, supaya kemudian kita bisa membawa serta semua keluarga kita itu menuju ke tanah suci. Nah, sahabat sekalian, bagaimana teknis detailnya? Saya akan mengajak sahabat sekalian ya, nanti sore kami ada forum Zoom untuk berbicara hal-hal yang lebih detail, yang lebih teknis, bagaimana 70 hari menuju Baitullah itu bisa diwujudkan. Bagaimana 70 hari menuju kepada Tanah Suci itu bisa dilaksanakan dengan nyata. Bukan hanya cita-cita, bukan hanya program, bukan hanya keinginan. Mungkin untuk diri kita sendiri, mungkin untuk kedua orang tua kita, mungkin untuk kakek nenek kita, mungkin untuk anak-anak kita, mungkin untuk cucu kita. Ayo kita program 70 hari menuju Tanah Suci, dimulai dari hari ini, 21 Agustus 2024, kita hitung sampai nanti hari ke-70, insya Allah mudah-mudahan dengan niat, dengan doa, dengan kesungguhan, dengan menabung, dengan memberitahukan kepada teman, kerabat, saudara, kita bisa berangkat ke Tanah Suci pada 70 hari yang akan datang. Tidak terlalu mepet waktunya, tidak juga terlalu longgar waktunya. Sepanjang kita sudah meniatkan diri, insya Allah Allah mudahkan. Dan ingat, seperti yang sudah disampaikan oleh banyak ulama, banyak ustadz, banyak kiai, bahwa ibadah haji, ibadah umroh bukanlah ibadahnya orang-orang kaya. Karena Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil. Dengan meyakini seperti itu, maka kalaupun kita merasa sekarang belum ada dana, sepanjang kita sudah punya niat dan tekad, insya Allah Allah mudahkan itu semuanya. Allah akan memudahkan orang-orang yang sudah terpanggil hatinya. Dan meskipun orang kaya raya memiliki sangat banyak harta, belum tentu mereka terpanggil untuk berangkat ke Tanah Suci. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan panggilan, terpanggil, kita merasa memiliki ikatan yang sangat kuat untuk berangkat ke Tanah Suci. Allah panggil kita ke Tanah Suci, dan
kemudian kita dimampukan oleh Allah SWT. Hadir sahabat sekalian, nanti sore pukul 16.00 kita akan diskusi di forum Zoom ya. Link Zoom-nya lihat di grup atau lihat di akun Instagram Cahyadita Karyawan, juga akun Instagram Wonderful Haji Umroh. Silakan dilihat link dari Zoom nanti sore. Kita akan diskusi teknis, akan diskusi bagaimana caranya 70 hari itu betul-betul bisa berjalan ke Tanah Suci. 70 hari itu betul-betul bisa mencapai Tanah Suci. Apakah itu hanya mimpi? Apakah itu hanya ilusi? Ayo nanti kita ikuti sore hari pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ketemu di forum Zoom untuk kita detailkan langkah-langkah 70 hari menuju Tanah Suci. Insya Allah bukan mimpi, semua bermula dari visi, semua bermula dari niat yang ikhlas karena Allah, dari motivasi, insya Allah Allah mudahkan kita semuanya. Demikian sahabat sekalian, forum pagi hari ini, launching dan sekaligus pembukaan program 70 hari menuju Tanah Suci. Detailnya, ayo gabung di forum Zoom nanti sore pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair pada Pak Cah yang telah memberikan kita rencana untuk bisa ke Baitullah selama 70 hari. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Cah, moga bagi Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang ingin mewujudkan mimpi-mimpi bisa pergi ke Baitullah, bagaimana caranya, rencananya bagaimana, strateginya bagaimana, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Cah. Nah, insya Allah nanti sore kita ada live Zoom, nanti Bapak Ibu bisa lihat di deskripsi kami ya, di @wonderfulhajiumroh. Nanti di sana ada kontak nomor kita, nanti bisa bisa menghubungi kami untuk bisa masuk ke dalam grup bagaimana bisa kita untuk 70 hari menuju ke Tanah Suci. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu nanti sore. Kita akan lanjutkan perihal terkait bagaimana teknis untuk bisa mewujudkan keinginan kita dalam 70 hari ke Baitullah. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah hadir pada Tajim General pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.